jadi tadi sumber modal kreatif saya lihat di slides ya. Kalau kita kembali ke slides, itu yang pertama tuh ada saya bilangnya pre-sale. Kalau slide saya bisa ditampilkan. Jadi pre-sale ini adalah yang paling gampang, dan kalau misalkan mau teman-teman merintis lagi, sekarang tuh dengan era digital seperti ini, kalau dibilang krisis, saya cerita, tahun lalu pandemi dibilangnya krisis, banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang kehilangan sumber pendapatan, benar. Tapi banyak juga yang omsetnya naik. Contohnya, salah satu member kita Kebab Monster, itu Van Andrew. Dulu waktu pertama kali kenal sama dia 2000 sampai 2018 itu dia masih ada 5 cabang apa kalau nggak salah. Dari 2 cabang tuh dulu saya mentorship personal terus ngobrol juga kan, itu sampai 9 cabang. Dia semua fokusnya untuk delivery aja, tidak ada orang yang datang dan makan di sana. Pada saat lagi pandemi malah naik. Terus kalau kita ngomongin industri skincare sendiri deh, waktu itu salah satu member kita, saya nggak sebut brandnya juga, nama tokonya, tapi di salah satu marketplace, dia nunjukin screenshotnya bahwa omset bulan Agustus itu 9,6 M. Kalau misalnya kita ngomong seperti itu gitu, apakah benar krisis gitu kan? Sebenarnya ya peluangnya hanya bergeser, tinggal kita mau beradaptasi atau enggak. Dengan kemudahan media sosial, banyak sekali orang-orang yang bisa bikin konten-konten produktif di media sosial. Itu juga akhirnya bisa jadi influencer. Sebenarnya mungkin background-nya sendiri belum tentu mereka punya pengalaman langsung gitu. Tapi karena bisa membuat konten-konten atau bahkan konten-konten yang menarik aja. Tapi bisa jadi kayak selebgram, itu seleb TikTok sekarang yang lagi itu bisa menghasilkan uang loh. Ya kan? Itu sumber-sumber modal kreatif juga bisa. Kalau sudah punya nama, itu bisa punya misalkan kayak sebagai selebriti deh. Pada saat nanti selebriti itu bisa dengan gampangnya kolaborasi dengan brand atau produk untuk jadi brand ambassador, untuk jadi mungkin bintang iklan, untuk bahkan hanya endorse saja gitu. Itu ada duitnya loh, dan itu cukup lumayan gitu kan. Nah ini salah satunya. Kalau kita lihat tadi yang nomor 2 itu ada Kickstarter atau equity crowdfunding. Sekarang tuh banyak equity crowdfunding yang ada. Kalau misalkan memang sudah punya, ini biasanya yang 2 sampai ke 6 itu harus yang sudah bisnisnya berjalan. Kalau tadi pre-sale itu kan kalau mau ngerintis dari awal yang saya bilang dengan modal terbatas tadi ya, baru mau mulai. Tapi kalau ngomong yang bisnisnya sudah berjalan, biasa melihat dari 2 sampai 6 ini. Ada Kickstarter kita ngelihat. Contohnya itu untuk platform kalau kita punya ide, kita taruh di sana, terus nanti orang-orang yang mau mendukung ide kita tuh mau pre-sale salah satunya. Atau equity crowdfunding seperti banyak di Indonesia juga udah mulai banyak nih. Nanti di Entrepreneur Society juga kemarin sempat ngobrol-ngobrol mau kerjasama bareng. Jadi untuk kita bisa ngebantu untuk edukasi dan dari mereka bisa membantu permodalan gitu kan. Apalagi kalau misalkan permodalannya tuh untuk UMKM yang benar-benar punya potensi. Contohnya kayak tadi saya bilang ada saya sebut juga nih, ini dari member kita namanya dari Kak Stefanus Acun. Itu dulu dia kalau melihat dari nanti kisah lengkapnya bisa ditonton di YouTube channel kita di Entrepreneur Society. Itu ada kisahnya Kak Stefanus Acun bikin namanya di Instagram Steve Handmade. Steve Handmade itu dia dulu cuma dengan modal gesek kartu kredit ngutang 3 juta. Dan itu dia ngambil stok kayak tumbler, bolpen, apa buat dia grafir. Nah dia masih nebeng laser grafir punya bosnya. Dan abis gitu dia sampai sekarang dia udah bisa istilahnya beli mesin grafirnya dia sendiri, udah bisa laser printing, udah bisa akrilik segala macam, dan bisa bikin produk. Kalau mau ngecek di Instagramnya Steve Handmade itu omsetnya udah ratusan juta, dan itu bisa menelurkan banyak reseller dan dropshipper. Itu memberikan peluang buat orang-orang yang membutuhkan. Itu termasuk equity crowdfunding juga bisa menjadi salah satu opsi. Atau mungkin kalau kamu punya ide yang benar-benar bagus banget, bisa cari partner atau co-founder atau seed investor. Ini maksudnya apa? Kalau kamu punya mungkin satu ide yang benar-benar bagus, tapi kalau cuma ide tanpa pelaksanaan, ide itu murah, gitu kan? Pelaksanaan yang mahal. Nah, gimana caranya kita bisa bikin itu? Itu kita mesti punya business plan yang proper lah, rencananya seperti apa, mau dibawa kemana. Ya, atau investor stage awal juga sama lah, mirip-mirip seperti seed investor gitu kan. Tergantung dari berapa besar dana yang dibutuhkan. Sama kalau nggak koperasi juga kalau misalkan kamu menabung, bisa juga tuh nabung di koperasi, dan yang terakhir lewat bank. Itu kalau mereka udah pasti harus ada badan usaha, harus ada due diligence segala macam. Jadi ini ngeliat dari yang rate paling kecil sampai yang kira-kira paling besar. Jadi salurannya ada banyak sekali sebenarnya ya Mas Clemens ya. Lewat pre-sale, bisa pre-sale ini sama dengan kayak misalnya pre-order gitu dulu nggak sih Mas? Bisa. Ya kan, pre-order misalnya kita udah punya
udah punya sesuatu atau produk yang ingin dijual, kemudian kita tampilkan di internet. Thank God ada internet sekarang dan segala digitalisasi yang terbentuk di dalamnya. Terus kita bisa kumpulkan duit dari uang DP itu untuk bisa putarkan sebagai modal kita, gitu ya kira-kira Mas ya? Betul, betul sekali. Kemudian ada Kickstarter juga tadi. Ya, gimana Mas Clemens? Sama kayak saya waktu jualan bus tadi. Ya, betul. Busnya saya presale dulu tiket gitu kan, $50, ngumpulin pelan-pelan sampai 1.300, bayar busnya lunas. Nah, sisanya kita baru udah untuk profitnya gitu kan. Ya. Gitu. Ini kan banyak nih Mas Clemens. Biasanya apa sih yang menjadi the bottlenecking atau mungkin yang jadi batu sandungan kita kalau kita pengen dapetin sumber-sumber modal ini? Apa biasanya Mas Clemens? Mungkin bisa jadi peringatan juga buat orang-orang yang ingin mendapatkan sumber modal ini. Ini masuk ke slide berikutnya. Boleh. Oke, di slide berikutnya saya bilang yang biasanya pertanyaan ini saya biasa ngajar ini di Entrepreneur Society untuk yang udah kelas 5, kelas 6. Nanti kelas-kelas ini apa saya jelasin secara singkat ya, 2 slide lagi. Jadi jawab pertanyaan-pertanyaan ini kalau kita mau cari istilahnya untuk investor. Sebenarnya pertanyaan yang paling sering diungkapkan dari investor itu adalah satu, butuhnya berapa, terus duitnya mau dipakai untuk apa, ya kan? Lalu habis itu nanti saya dapatnya apa, ya kan? What's in it for me, gitu kan? Karena kalau misalkan ya saya taruh duit, kalau misalkan untuk dana pinjaman aja pasti ada bunga. Atau kalau enggak, saya ditukar dengan apa? Equity kah atau apa? Nah, worst case scenario-nya apa? Ada jaminan nggak? Gitu loh. Kalau misalkan enggak, kenapa? Kalau resiko terburuknya apa nih? Dikasih jaminannya apa? Sama bank, sama siapapun juga pasti ada jaminan gitu kan? Atau mereka juga perlu tahu worst case scenario-nya tuh nanti apa? Terus bisnisnya mau dibawa kemana? Nah, ini tuh masuk ke slides berikutnya juga. Ini pertanyaannya nih. Pertanyaannya, slides berikutnya. Nah, kamu istilahnya udah butuh modalnya atau belum? Nah, kamu tuh sekarang bisnisnya ada di kelas berapa? Gitu. Kalau misalkan saya bilang gitu kan, jangan terburu-buru kalau misalkan kamu sudah punya bisnis tapi cuman pengen kayak istilahnya nih sekarang kalau kita lihat yang lagi startup nih, semua mengejar untuk ditembak dana dan terus bakar duit. Tapi kalau misalkan untuk terus seperti itu, apakah kedepannya akan visible? Berapa banyak startup yang collapse juga karena habis bakar duit terus sudah nih nggak ada kelanjutannya gitu kan? Nggak banyak yang bisa jadi dekakorn sama saya kayak kita ngomong unicorn, dekakorn juga gitu kan? Nggak banyak yang sampai ke tahapan sana loh gitu. Jadi ini kalau saya cerita ada salah satu member juga, dia punya startup untuk ini CRM namanya barantum.com. Itu pernah waktu itu mau ada ditembak dana, cuman dia bilang ya dananya belum cukup, lagian juga perusahaan gue kan sekarang hijau kondisinya gitu. Dia bilang ya walaupun mungkin ngelihat monthly recurring revenue-nya mungkin belum sesuai dengan target yang dia ingin, tapi buat apa kita masukin investor tapi nanti justru kita hidupnya nggak tenang, jadi dikejar-kejar target dan goals dan segala macem gitu. Kalau misalkan memang ini ya udah, kenapa nggak kita tenang aja, kita bangun, gedein valuasinya sampai nanti nilai tertentu baru kita bisa terima permodalan dari luar. Contohnya seperti itu.